Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali saya Dr. Mary Puspita kembali menjumpai Anda di YouTube channel Dr. Uner TV. Jika Anda bertemu saya, maka pembahasan kita tidak akan jauh dari kata mikroba atau infeksi. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar Anda tidak tertinggal update dari YouTube channel Dr. Uner TV yang berisikan tentang edukasi kesehatan. Topik yang akan kita angkat kali ini berhubungan dengan Pekan Peringatan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia yang dicanangkan oleh WHO yang kita peringati di setiap tanggal 18 hingga 24 November. Sebagai seorang spesialis mikrobiologi klinik, tentu kami sangat concern dengan angka resistensi antimikroba dan selalu berusaha untuk memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah kenaikan kasus dan penyebaran mikroba resisten, yang salah satunya adalah dengan memberikan edukasi melalui platform YouTube ini. Angka resistensi ini bukan case yang sederhana. Mungkin tidak semuanya menyadari jika belum sepenuhnya kita bisa mengatasi problem resistensi ini, dan efeknya bisa mengkhawatirkan karena bisa menaikkan angka kesakitan, angka kematian, lama perawatan hingga biaya perawatan. Tentu saja merugikan seluruh pihak ya. Bahkan dikatakan jika kita tidak merubah perilaku, diprediksi di tahun 2050, bakteri yang kebal antibiotik atau superbugs bisa menjadi penyebab kematian yang utama dan berpotensi menjadi silent pandemic. Karena kompleksnya topik kali ini, sengaja kita ajak langsung pakarnya, guru besar kami yang sudah melalang buana di Indonesia, mengisi banyak seminar nasional dan pelatihan-pelatihan, bahkan sudah memiliki banyak publikasi internasional. Kita langsung sambut saja Profesor Dr. Kuntaman, Master of Science, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Assalamualaikum Prof. Kuntaman. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Kuntaman sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya Prof. Pasti Prof. Kuntaman sudah biasa berbicara tentang topik ini di satu sesi khusus di seminar yang sudah dibagi lagi menjadi beberapa topik ya Prof ya, karena kompleksnya masalah ini. Namun mohon izin Prof, karena tayangan ini diharapkan bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat, mungkin hari ini kita bahasnya overview ya Prof ya, tanpa menghilangkan intisarinya. Baik Prof, kita mulai dari yang paling sederhana. Kita samakan dulu persepsi dengan para sahabat Dr. Uner TV. Kembali lagi, ini dalam rangka Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba. Antimikroba, Prof. Otomatis artinya adalah pembunuh mikroba. Namun pasti masyarakat lebih familiar dengan istilah antibiotik. Nah, sebenarnya ini apa perbedaan antara antimikroba dan antibiotik ini, Prof? Ya, baiklah. Pertama, selamat kita bulan November ini adalah rutin mengadakan WAAW, World Antimicrobial Resistance Awareness Week. Ini di sini pentingnya untuk meningkatkan kesadaran bagi kita semua. Jadi ada banyak terminologi atau istilah di dalam dunia kedokteran. Yang paling umum adalah antimikroba. Jadi antimikroba itu adalah suatu bahan yang bisa membunuh mikroba namanya, atau makhluk yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada banyak, ada virus yang paling kecil, di atasnya virus ada bakteri, di atasnya itu ada parasit, ada jamur. Jadi ada orang menyebut antivirus, ada menyebut anti jamur, ada yang menyebut antibakteri, dan ada yang menyebut anti parasit. Itu semua namanya antimikroba. Terserah kita mau menyebut yang mana, boleh saja, tetapi secara umum kalau antibiotik itu diperuntukkan untuk bakteri. Ini secara umum aja ya, kesepakatan. Terima kasih itu kira-kira. Ya. Baik Prof, sekarang kita mulai fokus ke antibiotik ya Prof ya. Bagaimana awal mula ditemukan antibiotik ini Prof? Ya, jadi antibiotik itu sebetulnya ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1929 seorang peneliti mikrobiologi yang lagi kerja di laboratorium kultur bakteri dan ternyata kulturnya itu rusak. Nah, istilahnya rusak pada waktu itu. Rusak itu bagaimana? Ternyata ada satu tempat kontaminan yang menyebabkan bakteri itu tidak tumbuh. Itu disebut rusak pada waktu itu. Tapi namanya peneliti pasti berpikir, ini kenapa? Pada waktu itu
bakteri yang dikultur biasanya tumbuh baik, kok ini tidak tumbuh dan bentuk bulat dan rapi. Nah, akhirnya dipikirlah si peneliti namanya Alexander Fleming itu, di tengah-tengah itu ada satu koloni, itu diambil, disimpan. Ini untungnya disimpan. Bayangkan kalau nggak disimpan kita kehilangan momen. Disimpan untuk ditelaah apa sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya beliau meneliti, oh ini ternyata memang berisi bahan yang bisa membunuh bakteri. Nah, akhirnya oleh beliau diteruskan dengan siswa-siswanya. Akhirnya pada tahun sekitar 40-an itu ada murid beliau yang meneliti sampai mengisolasi. Dan itu ceritanya pada tahun 41 dibawa ke Amerika karena waktu itu menjelang Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya disitulah diproduksi secara massal yang disebut dengan penisilin yang dipakai untuk perang. Ini perang ya, jadi perangnya Perang Dunia. Di situ pertama kali antibiotik mulai dikenal. Itu secara singkat kira-kira. Ya, oke. Itu berarti awal mula antibiotik, dan antibiotik yang awal ditemukan adalah penisilin ya Prof ya. Kemudian banyak digunakan untuk kasus infeksi dan banyak jiwa yang terselamatkan dengan penisilin tersebut. Kemudian bagaimana perkembangan antibiotik setelah itu Prof? Ya, perkembangan antibiotik ada dua hal di sini. Ada perkembangan antibiotik yang diproduksi itu menjadi tidak bisa dipakai karena resisten, tapi ada antibiotik baru. Waktu itu, zaman itu mungkin tidak banyak produksi antibiotik sampai tahun 50-an, dan di situ mulai satu persatu fenomena yang sama itu ditemukan oleh para peneliti-peneliti berikutnya. Cari isolat, pada waktu pertama kan diketahui kalau itu adalah sebuah jamur ternyata. Berikutnya dicari, apa ada jamur-jamur lain yang bisa menghasilkan antibiotik. Disitulah akhirnya ditemukan mulai pertama penisilin, kemudian ada vancomycin, dan berbagai obat ditemukan. Dan di era modern, mungkin kalau kita mencari satu persatu itu barangkali lama dan sulit. Karena itu di dalam era industrialisasi ada terminologi yang namanya semi-sintetik. Jadi yang bahan asli itu diolah dengan teknologi modern, dengan mengganti, ya kalau istilahnya biochemistry itu diganti rantai sampingnya, diganti rantai samping A, rantai samping B, dan ternyata efeknya menjadi meningkat tajam. Di situ mulai menemukan antibiotik yang lebih kuat, tapi tidak meninggalkan produk baru dari isolat-isolat baru, tetap dicari pada waktu itu. Dan sampai sekarang kita sudah punya banyak sekali produk antibiotik, baik produk asli dari bahan-bahan kayak jamur itu tadi, ada produk semi sintetik, yaitu dari produk lama diolah jadi produk baru. Itu kita perkembangannya sampai saat ini ya. Baik, berarti seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang penyakit infeksi, para dokter juga menyadari keberagaman agen infeksi ini, kemudian antibiotik ini terus dikembangkan ya Prof ya, hingga muncullah berbagai golongan antibiotik yang kerjanya pun berbeda-beda ya Prof ya. Mohon dijelaskan secara overview Prof, bagaimana tentang kerja masing-masing golongan antibiotik ini Prof. Ya, ada banyak mekanisme kerja antibiotik. Kalau yang kita kenal dulu aja, ada penisilin, kemudian dikembangkan lagi keluar ampicillin, dikembangkan amoxicillin, dikembangkan cephalosporin, terus dikembangkan sampai cephalosporin generasi 1, 2, 3, sekarang yang terakhir carbapenem. Kelompok penisilin ini bekerja dengan cara melelehkan atau meluluhkan dinding sel bakteri. Semuanya sama, cuma istilahnya di dalam bahasa mikrobiologi reseptornya berbeda-beda. Jadi caranya berbeda-beda, tapi goalnya merusak dinding sel. Dan karena dinding sel dirusak, bakteri itu kan kalau dinding selnya dirusak dan tekanan osmotik di sekitarnya tinggi, maka cairan akan masuk. Kalau di sekitarnya rendah, maka air masuk ke dalam bakteri. Kalau di sekitarnya tinggi, cairan bakteri keluar. Nah, hal itu yang menyebabkan bakteri itu menjadi mati atau lemah
Dan kalau itu terjadi di dalam tubuh manusia, sel darah putih kita itu dengan ringan tinggal dimakan pluk itu sudah matilah bakteri itu. Jadi itu konsep pengobatan. Masih banyak mekanisme yang lain, bisa melalui membran sel, bisa melalui DNA, bisa melalui ribosom. Itu semua intinya adalah ada reseptor di dalam organ-organ tadi, dan kalau itu diikat antibiotik, maka sistem bakteri berhenti dan bakteri itu akan mati. Itu secara umum daripada mekanisme bagaimana antibiotik membunuh kuman. Jadi bisa langsung dibunuh, tapi ada yang dihambat saja, yaitu hanya dikulitin aja dindingnya, tapi bakteri sebetulnya hidup. Kalau suasananya bagus, ya tetap aja hidup. Dan disitulah bahaya orang-orang dengan kekebalan yang menurun atau rusaknya kekebalan sehingga daya bunuh jadi lemah, sehingga sel darah putih itu menjadi lemah, sehingga disinilah kemampuan antibiotik kadang-kadang sedikit menurun karena dampak daya tahan tubuh manusia itu sendiri. Itu kira-kira secara ringkas ya. Baik Prof, kemudian bagaimana kisah awal dari antibiotik ini yang diharapkan menjadi jawaban dari seluruh kasus infeksi, kemudian berbalik menjadi tidak ampuh Prof, menjadi tidak sanggup membunuh agen infeksi tersebut. Ya, jadi itu yang mungkin berkaitan dengan ini, World Antibiotic Awareness Week. Nah, inilah menyadarkan kita semua bahwa ada yang namanya antimicrobial resistance, yaitu mikroba telah resisten terhadap antibiotik. Apa artinya resisten? Kalau ada obat yang dengan dosis standar biasanya bisa membunuh bakteri, ternyata tidak mampu. Nah, ini resisten. Kalau dalam bahasa microbiology biasanya mereka itu punya daya bunuh. Kalau daya bunuhnya 1, biasanya dikasih 2 mati, 4 mati. Tapi kalau daya bunuhnya itu bakteri resisten naik, menjadi batasnya naik dari 1 jadi 16, artinya dibutuhkan dosis yang sekian kali lebih tinggi, dan itu kadang-kadang tidak bisa dicapai di tubuh manusia karena efek toksik. Karena manusia itu ada batasnya toleransi terhadap antibiotik ya, mungkin ginjalnya yang rusak atau levernya yang rusak. Karena itulah nggak bisa dipakai antibiotik itu, dan kita mengatakan itu resisten. Dan resisten itu sudah terjadi karena ini pemakaian antibiotik yang artinya terlalu berlebihan itu. Itu kira-kira tentang resisten antibiotik. Dan kemudian pasti setelah itu muncullah berbagai penelitian tentang mekanisme resistensi ya Prof ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Prof bagaimana sebenarnya mekanisme resistensi ini? Ya, jadi mekanisme resistensi. Jadi secara mendasar sebetulnya ada 4, tapi mungkin yang dominan itu 3. Nomor 1 yang penting bahwa pada saat kenapa antimikroba itu pertama itu sensitif berubah jadi resisten. Kita tahu bahwa mekanisme antibiotik itu tadi ada bisa melewati dinding sel, bisa melewati DNA. Pada saat banyak pemakaian antibiotik, maka ada mutan namanya resisten. Jadi terjadi mutasi spontan pada DNA atau kromosom bakteri, di mana mutannya itu kita sebut sebagai mutan resisten. Artinya kalau obat beta laktam biasanya mengikat dinding sel normal, bisa diikat selnya mati. Tetapi kalau dinding selnya itu terjadi mutasi sehingga berubah bentuk, maka obat-obat ini tidak bisa menempel. Di situ mulai terjadi kompromi antara antibiotik dan bakteri. Dan disitulah sebetulnya secara umum mekanisme resisten yang paling sulit kita kenali. Tapi di tempat lain, misalkan di DNA, di enzim-enzim. Kalau enzim-enzim itu, misalkan enzim itu replikasi, itu senangannya diikat oleh obat quinolon misalkan. Dalam keadaan normal, enzim itu diikat quinolon, sehingga replikasinya bakteri itu macet. Akhirnya bakteri mati. Tetapi kalau reseptor itu bermutasi,
artinya enzim itu berubah bentuk, quinolone ini tidak bisa mengenali lagi. Nah, di situ kita kenal dengan resistensi. Kenapa resistensi? Ada quinolone, dosisnya tinggi, tapi obatnya tetap aja bisa ketawa, bisa berjalan-jalan, karena tidak dikenali lagi oleh quinolone. Itu namanya resistensi tadi, mekanismenya ya. Ya, apakah bisa dibilang jika sifat resisten ini muncul sebagai bentuk perlindungan dari bakteri tersebut, Prof? Betul. Jadi memang ini pernah kita baca di dalam sebuah jurnal yang dikeluarkan tahun 1942. Waktu itu saya sedang postdoc di Rotterdam, mencari referensi mengapa kok tiba-tiba mutasi bakteri tersebut akibat antibiotik. Apakah ini hukum alam atau sebuah kecelakaan bagi manusia? Kita waktu itu berpikir, apakah juga bakteri itu butuh perlindungan? Nah, setelah saya baca di dalam jurnal itu, kita tahu bahwa di usus manusia, itu secara normal itu ada bermiliar bakteri. Dan kalau kita tahu aja, tiap hari itu produksi protein yang dibutuhkan untuk manusia. Contohnya E. coli yang sederhana. E. coli itu adalah makhluk yang bisa mencerna bahan-bahan elementer, bahan-bahan alami menjadi sebuah protein. Nah, kalau bakteri itu dihilangkan, kalau sebentar sih tidak apa-apa. Tapi kalau jangka lama, manusia itu akan kehilangan protein dan terjadilah gangguan pertumbuhan. Tapi bakteri itu sendiri ternyata dalam kondisi normal itu kan sensitif terhadap semua antibiotik. Tapi kalau kita coba, kita minum obat yang paling kuat apapun, ya boleh amoxicillin, boleh cephalosporin, boleh carbapenem, obat yang terkuat di dunia ini. Ternyata tidak sampai 2 hari, di dalam usus kita itu penuh dengan obat yang resisten dengan obat yang kita makan. Lah ini waktu itu, ini kok aneh, apakah ini ada keuntungan bagi manusia atau bakteri? Ternyata bakteri itu bersembunyi di dalam mutasi yang dimilikinya, tapi sebetulnya itu perlindungan untuk manusia itu. Karena apa? Kalau bakteri dibersihin, manusianya mati juga. Nah, jadi dengan bakteri bermutasi jadi resisten itu ternyata ada keuntungan bakterinya, itu keuntungan bakteri sendiri hidup, tapi juga keuntungan manusianya. Manusianya tetap terjamin sistem imunitasnya, karena sebagian nutrisi manusia itu berasal dari bakteri. Nah, ini hukum alam yang mungkin Tuhan menciptakan, saya tidak tahu kok bisa ada cerita itu, dan ini dibuat oleh seorang pemegang Nobel yang di Eropa itu, saya lupa namanya, itu pemegang Nobel itu, dia cerita tentang inilah hukum alam Tuhan yang ada di dalam surat-surat Tuhan. Jadi jangan dikira bakteri itu hanya bahayanya saja, tetapi ternyata ada manfaat yang tidak ternilai besarnya. Itu kira-kira. Baik, hal ini juga menunjukkan ya Prof ya, jika bakteri sebagai makhluk hidup ini juga mempunyai sifat alamiah untuk mempertahankan diri di tengah lingkungan yang tidak menguntungkan. Seperti contohnya jika ada serangan antibiotik begitu ya Prof ya. Dan jika pengobatan kita tidak adekuat, sama saja kita membunuh bakteri baik dan memberi waktu kepada bakteri ini untuk beradaptasi, sehingga bisa juga mengeluarkan sifat resisten, yang mekanisme resistensinya sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Kuntaman tadi. Oke, kemudian para sahabat dokter UNER TV, saat meminum antibiotik ini, mindset kita harus berbeda pada saat saya mengkonsumsi obat simptomatis. Contohnya seperti obat penurun panas atau obat batuk, atau obat lainnya yang bisa kita lihat di iklan mungkin ya. Karena dari penjelasan Prof. Kuntaman tadi, juga bisa disimpulkan jika penggunaan antimikroba yang misuse, underuse, atau overuse itu tidak baik. Termasuk pentingnya perhatian terhadap aturan konsumsi antibiotik, Prof. Biasanya pasti ada aturan yang tertulis, yaitu pemberian 1 hari 2 kali gitu Prof, atau 3 kali sehari dan lain sebagainya di hari tertentu. Mungkin bisa dijelaskan Prof, sebenarnya maknanya apa? Ya, jadi setiap antibiotik itu punya
cara memakai berbeda-beda. Kalau kita lihat obat-obat amoksisilin, itu biasanya bisa 4 kali 500 mili atau 3 kali 1 gram, 3 kali selalu, tiap 8 jam. Tapi kalau kita sakit di rumah sakit dan kita mendapat antibiotik golongan amikasin, ternyata dosisnya sekali langsung tinggi, 24 jam. Jadi perbedaan itu sangat ditentukan oleh di dalam terminologi kedokteran ada yang antibiotik itu membunuhnya berdasar lamanya konsentrasi tertentu yang ada di darah, yang lain ditentukan oleh tingginya antibiotik yang ada dalam darah. Nah, kalau yang mereka berfokus pada tingginya konsentrasi, walaupun hanya sekali, maka itu lebih baik dibanding dibagi-bagi. Tapi ada yang lebih baik kadarnya tidak terlalu tinggi, tapi bertahan lama, dan itu pasti dosisnya bisa 3 kali, bisa 4 kali. Jadi di situ kita kapan membagi obat dalam dosisnya 3 kali, 4 kali, atau sekali. Ada juga seperti kelompok cephalosporin, ada yang sehari 3 kali. Tapi seperti ceftriaxone, kenapa mereka cenderung boleh 2 kali? Ya karena ternyata dia punya daya tahan di tubuh lebih lama untuk sekresi keluar dibanding dengan obat-obat lain. Jadi itu yang memang dalam bahasa penggunaan obat disebut dengan farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik itu bagaimana pola dia menyebar dan diekskresi dari tubuh. Nah, farmakodinamiknya nanti dari bakterinya itu bagaimana sensitivitasnya dan berbagai hal berkaitan dengan daya bunuh antibiotik terhadap bakteri. Itu semua yang mengatur bagaimana dosis diatur. Ya, jadi tidak sama untuk semua antibiotik. Baik, berarti harus diperhatikan ya Prof ya, karena efektivitas antibiotik ini salah satunya juga bergantung dari bagaimana kepatuhan pasien mengkonsumsinya ya Prof ya. Iya, betul. Biasanya pasien akan diberikan antibiotik dalam hitungan hari ya Prof ya. Namun ada juga yang sampai berbulan-bulan. Kita ambil contoh kasus TB yang bisa sampai 6 bulan. Seumpama Prof di tengah jalan seorang pasien merasa lelah begitu Prof, di bulan kelima mungkin minum antibiotiknya on off begitu, tapi kemudian di bulan ke-6 berusaha catch up, mulai meminum antibiotik dengan aturan yang berlaku. Nah itu apa yang bisa terjadi Prof? Ya, jadi intinya setiap penyakit tertentu dan antibiotik tertentu itu ada standar yang sudah diteliti berapa lama sembuh. Misalnya kita tahu kalau mungkin penyakit yang paling sederhana kalau zaman dulu itu sakit demam tipoid pakai chloramphenicol selama 2 minggu itu standar. Kalau sudah standar tidak bisa dirubah-rubah. Ya, tetapi begitu diganti obat lain, waktunya bisa bukan 2 minggu, bisa 7 hari misalkan. Artinya di sini ada 2 faktor. 1 penyakitnya apa, 2 obatnya apa. Contoh tuberkulosis. Tuberkulosis itu dikenal dengan bakteri yang sangat lambat tumbuhnya, dan kita tahu kalau bakteri yang tumbuhnya lambat biasanya pengobatannya sulit. Ya, sulit. Sehingga untuk TB tidak bisa 2 minggu sembuh, tidak bisa. Itu kita ngikuti standar. Ada yang 6 bulan dengan dosis tertentu. Dulu itu sampai setahun dosisnya tertentu. Itu yang harus kita ikuti, protokol tetap itu. Jadi obat tuberkulosis sebulan berhenti ya pasti tidak bisa. Di sini justru memunculkan kuman-kuman resisten yang makin berbahaya di masa depan. Kenapa? Karena dia tumbuh terus, menyebar lagi, malah yang nyebarnya bukan yang sensitif, tapi TB yang resisten. Jadi sebagian besar kita harus mengikuti protokol dosis regimen. Dosisnya berapa, lamanya berapa harus kita ikuti ya. Itu kira-kira secara umum penggunaan antibiotik. Ya.
Berarti di mana ada penggunaan antimikroba, di situ ada kemungkinan tercetusnya resistensi jika tidak taat ya Prof ya. Iya. Dan jika sudah tidak manjur, pasti obatnya harus diganti dengan golongan yang lebih tinggi atau dikombinasi, begitu ya Prof? Yang sebenarnya makna di dalamnya adalah jika kita menyepelekan hal yang kecil, kita bisa menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Jika kita lalai atau merasa malas, tidak ingin patuh dengan cara mengkonsumsi antibiotik yang baik, kita bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian Prof, jika sifat resisten ini hanya bisa untuk antibiotik saja sebagai pembunuh bakteri atau juga bisa terhadap anti jamur dan antivirus, Prof. Ya, jadi konsepnya sebetulnya setiap ada senjata yang dipakai membunuh mikroba apapun, maka selalu ada potensi mikroba itu akan melawan terhadap antimikroba. Ini konsep dulu. Ada anti jamur, pasti dampaknya resisten jamur. Ada antibakteri, resisten bakteri, antivirus, resisten virus. Kita sudah tahu sekarang resistensi HIV terhadap antiviral sudah tinggi sekali. Itu nggak banyak orang tahu, kenapa? Karena nggak masuk di dalam pelayanan rutin sehari-hari, hanya ada pada riset. Nah, kalau bakteri, jamur diketahui sehari-hari, jadi bisa diketahui. Jadi intinya semua obat yang dipakai untuk atau yang diinginkan untuk membunuh mikroba, baik virus, jamur, bakteri, parasit, maka akan berpotensi memunculkan resistensi terhadap obat yang dikonsumsi. Makin banyak konsumsi obat, resistensi makin tinggi, dampaknya makin luas. Karena itu yang perlu dicegah, Baik, berarti butuh pertimbangan yang matang terutama oleh seorang dokter untuk memulai pemberian antibiotik ya Prof, dan memilih antibiotik yang tepat. Jika tidak sesuai, tentu saja penyakit tidak tertangani dengan baik, bisa menjadi superinfeksi, agen infeksi pun tidak tertangani dengan baik dan menjadi superbugs ya Prof ya, atau kita bisa kenal dengan istilah multiple drug resistant organism atau disingkat MDRO, masalah baru ya Prof ya. Dan mungkin saat ini dokter-dokter menajamkan telinganya karena kita akan membahas lebih dalam. Pemilihan antibiotik ini tentu akan sangat pas jika kita berhasil menangkap si agen infeksinya, Prof. Entah itu bakteri, jamur, atau virus. Ada peran besar seorang spesialis mikrobiologi klinik di bagian ini, Prof. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, bagaimana apa yang kita lakukan untuk menangkap si agen infeksi ini? Ya, jadi ini hal yang paling penting. Pada pasien-pasien dengan penyakit infeksi yang makin berat atau pada pasien-pasien dengan faktor risiko sehingga infeksi berkepanjangan, ini mutlak harus tahu apa sebabnya. Mungkin kalau di daerah terpencil, orang sakit langsung aja dikasih antibiotik, kira-kira bisa, kira-kira tidak, jadi semua masih empirik. Itu bisa dilakukan kalau penyakit-penyakit yang ringan. Tetapi kalau penyakit yang sudah dikirim ke rumah sakit tersier, ya mungkin juga rujukan sekunder ya, tapi khususnya rujukan tersier, itu sudah diatur dalam standar internasional. Kalau mau mengobati orang dengan infeksi, harus diambil sampelnya, tergantung penyakitnya, bisa darah, bisa sputum, untuk diperiksa secara mikrobiologi. Nah, di situ tujuannya nomor satu, bahwa kita nanti akan tahu pola mikroba penyebab penyakit pasien model-model seperti itu. Yang kedua, ini untuk menetapkan obat apa yang paling tepat untuk pasien tersebut. Sehingga kadang-kadang orang berpikir, ini nambah pemeriksaan ya, nanti akan nambah biaya. Di dalam penelitian, kita kalau dengan cara begitu bisa memotong anggaran bisa sampai 30%. Jadi sebetulnya itu adalah cost efektif. Ya, cost efektif. Kelihatannya membutuhkan pemeriksaan tapi cost efektif. Yang penting di dalam menentukan agent ini kita harus betul-betul lega artis dan disertai advis. Yang paling sulit adalah kadang-kadang ini ada ditemukan agent A atau agent B. Tapi ternyata itu misalkan, oh ini bukan penyebab lah, menentukan ini yang
menjadi kompleks kadang-kadang kalau pada kasus-kasus yang berat. Nah, disinilah letak para ahli itu harus saling berkomunikasi untuk menentukan obatnya apa sesuai dengan agent. Jadi agent ini sangat penting dan sebagai pengalaman kami, kalau standarnya hari ketiga itu harus ada, sudah harus ketemu hari ketiga. Ya kalau molor-molor mungkin ada yang sampel yang agak sulit, ya 5 hari misalkan. Tapi intinya makin cepat tuh makin baik, ya. Nah, di situ juga instrumennya, instrumen diagnosis itu juga perlu upgrade misalkan, atau mengikuti aja standar-standar yang lebih baru sehingga pasien tidak berlama-lama mendapat antibiotik empirik yang bersifat praduga. Jadi ini yang perlu kita tekankan supaya pelayanan menjadi kualitasnya meningkat. Baik, kembali membahas tentang agen infeksi ini, Prof. Untuk mencari mencari agen infeksi ini, tentu seorang dokter harus memahami dulu sumber infeksinya dari mana, begitu ya, Prof ya. Jadi gampangnya jika ingin mencari penyebabnya dari mana, ambillah dia dari sarangnya, begitu ya, Prof ya. Yeah. Seumpama infeksi saluran nafas, jika kita ingin tahu agen infeksinya apa, maka ambillah sputum yang terdekat dari sumber infeksi, begitu ya, Prof ya. Dan jika sudah curiga infeksinya sistemik, mungkin bisa diambil darah minimal 2 cc, Prof ya, untuk meningkatkan positivity hasil dari kulturnya nanti ya, Prof. Namun juga untuk kasus-kasus yang sekiranya ragu-ragu, mungkin bisa berkonsultasi dengan SPMK terkait hal ini, begitu ya, Prof ya. Kemudian tentu saja penting juga kita mengambil di waktu yang tepat, yaitu sebelum pemberian antibiotik, yang kemudian kita lanjutkan dengan proses analitik hingga keluar hasil dan interpretasi. Tadi sudah disinggung oleh Prof Kuntaman bagaimana seorang dokter harus menginterpretasi hasil pemeriksaan dengan sangat baik, dengan sangat bijak. Mohon masukannya, Prof, bagaimana cara menginterpretasi hasil pemeriksaan mikrobiologi ini dengan bijak? Ya, jadi tahap interpretasi ini tahap tersulit. Jadi artinya bukan sulit tidak bisa dilakukan ya, tapi butuh berlatih dengan baik, khususnya para dokter-dokter spesialis mikrobiologi klinik. Pada kasus-kasus orang dengan sepsis atau infeksi yang masuk ke darah, itu seringkali kalau di Eropa sering itu ngambil sampel 3 tempat, tangan kanan, tangan kiri, tempat lain lagi 1 lagi. Untuk Indonesia kita cukup 2, diambil lengan kanan, lengan kiri, ya cukup. Kenapa diambil begitu? Karena kalau darah itu mudah sekali medianya itu sangat sensitif, mudah sekali tercemar jika kita waktu pengambilan kurang baik. Dari itu kita bisa mengetahui bahwa kalau itu penyebab yang betul-betul, biasanya kalau kita ambil kanan dan kiri 2 sisi, biasanya hasilnya sama. Atau kadang-kadang ada yang nggak mau diambil 2, diambil 1, ya bolehlah. Tetapi harus sangat dikaitkan dengan kondisi penyakit si pasien itu. Kalau pasiennya memang kelihatannya sepsis, di darahnya ada kultur bakteri, itu bisa kita pakai sebagai pedoman. Jadi hal-hal ini yang bersifat relatif dan ada yang bersifat objektif ini perlu kita pahami ya, karena kita tahu dengan Indonesia yang begitu luas, mungkin fasilitas ada yang sudah maju, ada yang masih sedang berkembang. Sistem pendanaan juga, pendanaan ada yang bagus, ada yang kurang. Sehingga hal ini menjadi pemikiran kita bersama. Tapi kalau seperti contohnya orang dengan pneumonia, sakit paru, nah itu dengan ronsen kelihatan, oh ini sudah jelas paru-parunya ada sesuatu, sehingga kita sudah bisa memutuskan, oh sampelnya diambil kotoran atau sekret yang berasal dari paru. Nah di situ ada banyak teknik. Yang paling umum adalah sputum, walaupun ada beberapa kelemahan, tapi yang di tempat yang punya fasilitas, kadang-kadang kita pakai bronkoskopi untuk mengambil sampel, itu adalah hal-hal lain.
untuk dalam meningkatkan validitas hasil pemeriksaan. Ada lagi yang lain, infeksi otak, nah itu lebih sulit lagi. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang butuh kolaborasi antara microbiologis dengan klinisi terkait hanya untuk sampel saja, karena di situ termasuk interpretasinya. Berarti penting kita untuk kembali lagi Prof bijak menyikapi hasil pemeriksaan ya Prof, termasuk pemeriksaan kultur, karena tidak selamanya apa yang kita beri saat kita memberikan informasi jika ada bakteri yang berhasil kita tumbuhkan, jawabannya adalah ganti antibiotik segera dengan golongan yang lebih tinggi di atasnya, begitu. Tidak begitu ya Prof ya. Kita harus memastikan apakah ini benar agen infeksikah atau hanya kolonisasi atau kontaminasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Prof terkait dengan hal ini. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita melakukan kultur mikrobiologi. Yang tumbuh itu adalah kontaminan, tapi bisa terjadi sakitnya itu betul. Contohnya infeksi di bidang urologi pada pasien-pasien yang memakai kateter jangka panjang. Pada suatu kasus yang pernah kami temukan, si orang ini sudah setelah menjalani operasi urologi sudah siap pulang. Tinggal kesehatan sudah cukup baik lah, semua sudah baik. Kemudian si DPJP waktu itu terakhir untuk mau memulangkan dikulturlah ke mikrobiologi. Pada saat di mikrobiologi ternyata ditemukan itu positif infeksi bakteri dalam jumlah besar. Menurut mikrobiologi. Akhirnya di situ mulai terjadi kebimbangan kita. Setelah itu kita ketemu. Jadi di dalam bidang itu ada istilah yang dinamakan asimptomatik bakteriuria, di mana kalau orangnya itu mobilitasnya normal, baik, kesehatannya cukup, udah akan hilang sendiri, tidak perlu obat, ya, tidak harus tinggal lama-lama di rumah sakit, pulangkan, minum banyak, dia akan keluar sendiri. Jadi sebetulnya cocok dengan rencana dokter urologi tersebut. Ini sebuah kasus, artinya bahwa kalau ada bakteri tumbuh itu, apakah betul itu memang ada penyakitnya? Bisa betul. Cuma pertanyaannya, apakah penyakit itu harus diobati atau tidak? Nah, ternyata kasus tadi, bakterinya banyak, tapi tidak harus diobati, karena ini akan sembuh sendiri. Sebutnya bagaimana? Kencingnya banyak, banyak minum, dia akan tergelontor keluar. Ini sebuah contoh modelnya. Ya. Ya, terkadang Prof sebagai seorang dokter manusiawi gitu Prof jika melihat seumpama luka yang tidak kunjung sembuh atau luka daerah operasi yang mohon maaf sedikit terlihat menganga begitu Prof. Pasti rasanya hati akan lebih tenang dan tidur akan lebih nyenyak jika kita menyertakan antibiotik sebagai terapi. Apalagi jika anggaplah setelah perawatan 7 hari, seorang dokter ini merasa belum tuntas begitu Prof. Walaupun mungkin masalah sistemiknya sudah teratasi, tapi melihat apa yang di depan mata itu mungkin pikirannya langsung gimana caranya mengambil antibiotik yang paling top. Kita ambillah contoh meropenem begitu Prof. Mohon masukannya Prof, bagaimana menyikapi hal ini? Ya mungkin fenomena ini banyak terjadi di berbagai tempat. Ini berdasar pengalaman kami sehari-hari di Rumah Sakit Rujukan Tersier RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kasus ini banyak terjadi. Jadi kembali lagi, itu ada luka, maka luka itu harus dinilai, ini luka infected atau tidak, apakah dia sistemik atau tidak. Mungkin kalau orang melihat selintas ada luka begitu lebar, wah ini pasti infeksi, bikin langsung antibiotik. Jadi pernah terjadi, ya mungkin awal-awal ada panas, ada tanda infeksi, dikasih antibiotik pasti, dikasih antibiotik. Tapi di dalam perjalanan, kalau luka terbuka itu kan sering sekali kontaminan bakteri itu muncul. Tetapi secara fisik bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, semua indikator baik. Itu di dalam terminologi infeksi kita kenal sebagai kolonisasi. Jadi bakteri sebetulnya sudah kompromi dengan host itu untuk hinggap di luka itu tapi tidak menyebabkan penyakit. Disinilah butuh
penanganan yang disebut dengan suportif, meningkatkan daya tahan tubuh pasien yang bersangkutan, terutama nutrisinya dan gizinya. Karena luka itu kadang-kadang bisa sembuh dalam waktu sebulan, bisa 1,5 bulan. Kalau minum obat terus, ya kapan habisnya ini? Jadi ternyata pasien itu selama sebulan tidak perlu obat, tidak perlu antibiotik, dan penyakitnya perlahan-lahan akan sembuh sendiri. Hanya perawatan luka. Jadi pada waktu itu hanya perawatan luka dan dalam waktu sebulan bisa sembuh sendiri. Dengan catatan tadi, kita awasi tanda-tanda infeksi, apakah ada panas, ada pemeriksaan darahnya bagaimana, mungkin indikator biomarkernya bagaimana. Kalau itu semua baik-baik saja, kita tidak usah takut. Kita tanpa antibiotik. Baik, jadi sebagai penanggung jawab pasien, mungkin tolong tenang dulu begitu ya Prof ya. Ya. Jika kita menemui kasus yang kompleks, mungkin ada baiknya jika berdiskusi dengan pihak lain begitu ya Prof ya, dengan sejawat yang lain, menerima pandangan dari rekan-rekan yang lain, membuka hati dan pikiran untuk menerima saran dari rekan lain agar pertimbangan kita menjadi lebih objektif. Karena sekali lagi ya, belum tentu jawaban untuk semua problem adalah antibiotik sistemik begitu ya Prof ya. Harus bijak sebelum melangkah ke step berikutnya. Setelah kita yakin Prof, jika bakteri yang kita isolasi adalah agen infeksi, baru setelah itu kita pikirkan antibiotik yang tepat. Jika kita lihat dari hasil kultur yang kita keluarkan, itu pasti banyak pilihannya Prof, yang mulai dari golongan cefalosporin, aminoglikosida, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, bagaimana cara memilih antibiotik yang tepat Prof? Ya, ini adalah tahapan yang kritis. Saya bilang kritis, kenapa? Karena ada mungkin bagi yang tidak pikir panjang, langsung saya kasih yang ini, saya pilih yang ini kuat, yang bagus. Tapi saat ini di era AMR yang begitu tinggi, kita semua harus saling support. Bagaimana menjaga antibiotik itu supaya awet. Dalam kasus, kalau masih banyak antibiotik yang sensitif, maka kita milihnya ada beberapa strategi. Nomor satu, gini, di WHO itu membuat klasifikasi antibiotik itu di dalam 3. Nomor satu itu ASES itu obat yang paling sederhana, ASES. Yang kedua itu WATS, itu kelas menengah. Yang ketiga itu reserve itu yang harus disimpan. Itu yang kelas tinggi. Jadi kalau dengan yang kelas ASES sensitif, WATS sensitif, kemudian reserve apalagi sensitif, maka pikiran yang rasional harusnya pakai yang paling rendah. Ini yang culture ini yang harus kita tanamkan betul, sehingga kecenderungan untuk memilih obat yang paling kuat bahkan paling mahal ini harus kita hindari. Di dalam tata cara memilih itu sudah dituntun sebetulnya. Nomor satu itu ada indikasi atau tidak, dan indikasi itu apa? Ya infeksi. Bagaimana gambaran tentang sesuai indikasi atau tidak ini di Indonesia? Kita masih di atas 50% itu beberapa indikasi harus diperbaiki. Itu. Yang kedua, mulai generasi tadi, ASES, WATS, atau reserve. Kalau ada ASES. Ketiga, harga. Jadi kalau ada harga 100.000 dan baik, harga 3 juta ya baik, maka pilihlah yang 100.000. Apalagi ada yang 50.000, pilih yang 50.000. Jadi harga jadi pertimbangan. Kalau tidak ada pilihan, sudah sama sekali, baru kita mulai naik ke atas. Disinilah ini konsep terapi antimikroba bijak. Jadi kita memakai antibiotik dengan cost efektif. Jadi tidak hanya efektif, tapi juga efisien harganya itu. Ini yang perlu ditanamkan. Ini pasti agak sulit, tetapi kita harus mulai bersama-sama. Kalau perlu ya dengan pelatihan-pelatihan, kalau perlu, atau dengan kolaborasi dengan berbagai spesialis. Bagaimana bisa menjalankan tugas profesi tersebut. Ya.
Ya, berarti bagaimana cara memilih antibiotik yang tepat kembali ke patofisiologi penyakit tersebut ya Prof ya, termasuk farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Selain masyarakat yang harus aware, tentu saja dokter yang memberi pun harus bertanggung jawab. Juga perlu kesadaran dan kewaspadaan para tenaga kesehatan, termasuk terhadap penggunaan antibiotik ini agar berhasil mengeliminasi agen infeksinya. Sebenarnya faktor-faktor apa lagi Prof yang bisa menaikkan keberhasilan terapi antibiotik ini? Ya, ini kembali lagi dalam pelayanan sehari-hari. Ada infeksi di daerah otak, contoh ya. Tapi dikasih antibiotik yang nggak bisa masuk otak. Nah, di sini dalam terminologi terapi yang tadi disebut dengan farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi seorang dokter harus tahu betul infeksinya ada di mana, obat ini apakah bisa sampai di situ, atau jangan-jangan di dalam tubuh kita itu ada sebuah penyakit yang terbungkus rapat tempat bersembunyinya bakteri, contohnya abses. Jadi kalau ada abses, ya dikeluarkan absesnya. Ya, jadi kalau orang abses kan panas juga, panas tinggi, kadang-kadang turun, kasih obat turun, panas lagi, ternyata ada abses di dalam tubuhnya. Atau jangan-jangan kalau orang habis operasi ada sesuatu yang anomali dari operasi itu, dan ini penyebab panas. Jadi disitulah kita harus tahu betul ada apa di dalam penyakit itu. Nah, disitulah letak peran sejawat dari radiologi untuk bisa mengeksplor ini ada apa, sampai di mana sakitnya ini. Dan ini memang standar ya. Jadi kita harus tahu tanda infeksi ada, lokasinya di mana, kalau perlu bentuknya apa. Apakah tadi betul ada abses, atau jangan-jangan ada penyakit keganasan campur infeksi. Jadi bisa diketahui semua. Jadi kita bisa punya strategi bagaimana mengobatinya dengan baik. Ya. Terkait perhatian kita terhadap durasi, jika ini settingannya di rumah sakit ya Prof ya, sebagai salah satu faktor yang bisa menaikkan keberhasilan pemberian antibiotik, banyak kontribusi dari rekan-rekan farmasi di bagian ini ya Prof ya, di mana ada kesepakatan jika di hari-hari tertentu akan ada warning kepada dokter untuk memikirkan kembali antibiotik ini harus di stop atau diganti, yang kita biasa kenal dengan istilah automatic stop order, yang tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh Prof Puntaman di awal, yang juga bergantung dari tujuan pemberian antibiotik ini terhadap pasien tersebut ya Prof. Itu nanti kita akan mengenal adanya antibiotik empirik, definitif, dan untuk preoperasi profilaksis. Nah, itu mohon penjelasannya terkait perbedaan tiga terapi ini, Prof. Ya, jadi nomor pertama tadi ya, di farmasi yang dikenal automatic stop order. Jadi itu sebetulnya bukan maksudnya, pokoknya sekian hari saya stop, tapi lebih ke arah reminding, mengingatkan, apakah betul ini masih perlu antibiotik. Jadi para apoteker, farmasis, itu adalah kolaborator kita, stakeholders kita di dalam meningkatkan terapi bijak bagi pasien-pasien infeksi. Ya. Tadi disebutkan memang ada 3 kelompok terapi ya, minimal nih, 1 empirik. Memang empirik itu adalah terapi antibiotik yang diberikan kepada seseorang dengan menderita sakit, tapi tidak diketahui penyebab sakitnya apa. Nah, biasanya kalau sudah dikultur oleh mikrobiologi, tahu penyebabnya, baru itu tahu penyebabnya dan terapinya dirubah sesuai dengan yang cocok. Itu terapi definitif. Di dalam terapi empirik ini yang menjadi masalah khususnya bagi rumah sakit yang belum memiliki fasilitas pemeriksaan mikrobiologi. Disinilah kejelian, skill para klinisi sangat dibutuhkan. Kita tahu ini di era pandemik, banyak orang menderita infeksi paru karena COVID. Ya. Kita tahu bahwa infeksi paru karena COVID itu sejatinya tidak membutuhkan antibiotik.
Mereka hanya butuh mungkin antivirus bisa atau beberapa sportif, apalagi yang ringan. Tapi yang terjadi dalam berbagai literatur, ya, penyakit COVID sedang pun ringan juga mendapat antibiotik. Nah, ini harus dihindari. Di situ kita punya konsep bahwa saat dokter mendeteksi infeksi pada seorang pasien, nomor satu adalah meyakinkan ini infeksi atau tidak. Itu pertama. Nomor dua, ini infeksi bakterial atau virus. Itu yang garis besarnya. Kalau sudah bisa bedakan itu, alhamdulillah kita rasanya sangat bahagia bahwa overuse antibiotik itu bisa dikurangi. Nah, itu tahap-tahapannya. Jadi disinilah sinkronisasi, sinergi, klinisi, mikrobiologis, farmasis itu menjadi penting. Yang berikutnya adalah terapi yang bersifat profilaksis. Jadi profilaksis umumnya pada teman-teman dari bedah, ya, dari bedah. Kita tahu bahwa banyak jenis operasi di bidang bedah. Kami sendiri tidak terlalu masuk ke ranah mereka, tetapi secara umum kalau itu operasi-operasi yang artinya sederhana atau membutuhkan antibiotik profilaksis, ya paling kita harapkan ya kita mulailah dengan yang paling ringan. Dan kesepakatan nasional tidak salah kita bisa pakai cefazolin, ya, kecuali ada pertimbangan lain. Nah, ini ya, pertimbangan lain tuh mungkin ada operasi kompleks melibatkan GI tract misalkan. Tapi secara umum kalau kita membedah kulit itu aja, kulit atau apapun, maka profilaksis itu mungkin kita pilih yang ringan. Kesepakatan di nasional itu cefazolin. Dan kalau cukup sekali ya sekali, kecuali memang dibutuhkan lebih dari sekali, misalkan operasinya lama atau perdarahannya banyak, itu hal lain lagi. Di sini teman-teman dari bedah yang akan bisa memutuskan. Tapi kuncinya sebisa mungkin profilaksis itu sekali. Kalau terpaksa baru ditambah sesuai dengan protokol yang diikuti. Itu kira-kira. Mungkin jenis lain bisa sesuai dengan kesepakatan profesi yang bersangkutan, ya. Itu kira-kira. Baik Prof, berarti sekali lagi ya Prof, kita butuh kerjasama tim untuk pengawasan hal ini ya Prof ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan pendekatan multidisiplin. Jadi kita bersama-sama berupaya untuk mencegah resistensi. Yang mana hal ini pasti akan dapat berjalan dengan baik jika ada kolaborasi yang harmonis antar profesi kesehatan. Yeah. Berkaitan dengan terapi empirik yang Prof Kuntaman sebutkan tadi, di sini juga ada peran seorang spesialis mikrobiologi klinik ya Prof ya, di mana hasil pemeriksaan kita tidak hanya berhenti di laboratorium hanya saat hasil itu jadi, tapi kita bisa olah data-data itu sehingga terbuatlah sebuah antibiogram. Nah, mohon penjelasannya Prof, sebenarnya apakah antibiogram ini dan manfaatnya? Ya, jadi pemeriksaan mikrobiologi itu adalah rutin ya, kita lakukan. Apa sih hasilnya pemeriksaan mikrobiologi itu? Secara umum hasilnya adalah kita menemukan nama penyakitnya itu apa, kemudian obatnya yang sensitif apa dan yang resisten apa. Itu berbeda-beda kalau orang sakit dengan saluran kemih, beda dengan sakit pneumonia, beda dengan sakit sepsis, atau bahkan luka, ya, beda-beda. Kalau itu orang dengan pneumonia, biasanya sampelnya adalah sekret dari paru, maka itu yang kita kumpulkan. Penyakit paru itu sendiri, kita tahu ada dua jenis. Satu yang di masyarakat, di komunitas, satu yang terjadi akibat pelayanan saat di rumah sakit. Jadi orang di rumah sakit yang tidur berlama-lama, seringkali komplikasinya adalah pneumonia. Itu punya pola yang berbeda. Kalau yang di komunitas, contohnya, kita kumpulkan, ternyata penyebabnya
ya satu strep pneumonia kalau Indonesia, kemudian Klebsiella pneumonia, itu ya kalau di komunitas, atau penyakit dalam bahasa mediknya CAP, Community Acquired Pneumonia. Kalau penyakit paru komunitas itu, infeksi paru komunitas itu penyebabnya misalkan strep pneumonia dan Klebsiella pneumonia. Kalau dilihat punya 100 isolat, kita kumpulkan, maka polanya itu kelihatan. Oh, ternyata kalau strep pneumonia itu penicillin itu sudah misalkan hasilnya 80% atau 85% sensitif misalkan. Tapi kalau levo misalkan 95%. Nah, tinggal kita nanti memilih. Oh, kalau pakai penicillin, kalau Indonesia mungkin 75-80% barangkali. Keberhasilan. Kalau pakai levo 95%. Kalau itu kan ada juga mungkin obat yang lebih kuat lagi. Ya, di atas 95%. Tapi bagi kita 95% sudah cukup bagus. Hingga pilihan mungkin levo cukup. Nah, jadi itu dipakai sebagai standar. Kalau itu infeksi bakteri, tapi pneumonia komunitas karena virus, ya tidak. Jadi obatnya kalau murni virus, ya tidak bisa pakai obat. Mungkin antivirus atau sportif. Jadi itu tadi untuk memberi terapi pada orang yang baru datang, belum ada hasil pemeriksaan, bisa memakai data tadi sebagai antibiogram. Nanti kalau di rumah sakit beda lagi kalau pneumonia yang terjadi di rumah sakit, mungkin polanya berbeda, mungkin bukan strep pneumonia, tapi mungkin Pseudomonas, ya, kemudian ada Klebsiella pneumonia juga, mungkin ada Acinetobacter baumannii. Nah, ini yang menarik, kalau kita punya antibiogram pneumonia, kalau di rumah sakit itu Klebsiellanya resisten sekali. Tapi kalau di komunitas sensitif sekali, jadi beda. Karena itu kalau penyakit paru dari komunitas obatnya sederhana. Tapi kalau dari rumah sakit, di sini yang sangat diperlukan pemeriksaan mikrobiologi supaya tepat obatnya itu. Karena kalau salah pilih obat, nanti ujung-ujungnya pasiennya sendiri yang rugi dan semuanya rugi. Ini kira-kira strategi ya, bagaimana kita memerlukan antibiogram supaya untuk kepentingan terapi empirik menjadi mudah. Jadi antibiogram itu dipakai untuk terapi empirik. Nah, nanti kalau urin itu apa sih penyebab tersering? Misalkan E. coli, Klebsiella, urin, ISK, infeksi saluran kemih. Kalau sputum itu Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii. Itu untuk sputum dari pneumonia rumah sakit. Kalau sputum dari pneumonia komunitas, strep pneumonia, Klebsiella pneumonia. Jadi kita sudah tahu medan namanya. Jadi itu paling enggak dengan punya antibiogram, kita bisa melihat medan kita untuk terapi itu kelihatan jelas sekali milihnya itu. Tidak usah bingung dan tidak usah gambling. Karena kalau nggak tahu itu gambling nanti. Kalau gambling kan berbahaya untuk kepentingan pasien itu sendiri. Itu kira-kira. Ya, pertanyaannya Prof, mungkin tidak gambaran antibiogram di satu rumah sakit ini diadopsi oleh rumah sakit terdekatnya, rumah sakit lain yang terdekatnya? Ya, sebetulnya antibiogram itu hanya berlaku dengan baik, saya bilang dengan baik, untuk sebuah rumah sakit yang mengeluarkannya. Nah, ini tadi pertanyaan, apakah bisa dipakai dengan rumah sakit yang lain? Dalam berbagai bahasan, kalau rumah sakit lain itu tetangganya situ, jangan-jangan dokternya ya mirip-mirip ya, mungkin bisa. Makin jauh makin jelek. Nah, pernah kita lihat terapi berdasarkan antibiogram dikeluarkan Amerika, jauh sekali, jadi nggak usah dipakai itu. Pasti banyak nyimpangnya. Antara Surabaya dengan Malang aja beda, apalagi Surabaya dengan New York, wah terlalu jauh. Jadi jangan sampai mengatakan saya sudah berdasarkan antibiogram yang dikeluarkan oleh European Society for Clinical Microbiology. Wah, gagah Europeannya, tapi tidak pakai, tidak boleh itu termasuk kesalahan. Jadi harus pakai punya kita sendiri, kalau bisa rumah sakit sendiri.
Kalau maksa-maksa ya tetangga kita, tapi tetangganya makin jauh makin jelek hasilnya, makin tidak cocok. Ya, itu kira-kira gambarannya sekilasnya. Berarti antibiogram ini bisa dikatakan kebutuhannya untuk surveillance, untuk data negara, dan untuk pelayanan, begitu ya Prof? Baik Prof, berikutnya setelah memilih antibiotik, kemudian durasinya dan penggunaannya, mungkin berikutnya adalah kapan menaikkan atau stop antibiotik Prof? Menaikkan? Menaikkan antibiotik atau menghentikan ya. pemakaian antibiotik? Jadi ini pertanyaannya Kak, biasanya ini pada infeksi yang berlama-lama, ini biasanya kasus kompleks yang di rumah sakit ya. Sebetulnya antibiotik sudah ada dosisnya ya. Jadi tinggal kita memilih pakai antibiotik A, dosisnya sekian standar. Tapi kadang-kadang memang yang kasus kita jumpai, antibiotik yang dipakai itu sedikit toksik terhadap ginjal, padahal orangnya itu menderita gangguan ginjal. Nah, disinilah kita coba melakukan adjust, jadi penyesuaian. Nah, penyesuaian itu ada yang macam-macam. Itu biasanya petunjuknya sudah ditulis di obat itu sendiri. Ada yang biasanya 24 jam sekali, dirubah 2 hari sekali. Nah, bisa. Ya, jadi tergantung obat yang dipakai dan petunjuk yang sudah ditulis di dalam manual antibiotik itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga pernah meningkatkan dosis ya. Itu suatu jalan lain kalau itu memang bakterinya itu sudah makin resisten, tidak ada pilihan. Kadang-kadang satu pilihan meningkatkan dosis, itu 1-2 hal ada, tapi itu biasanya hasilnya juga memang butuh telaah tersendiri ya, karena tidak semua antibiotik bisa dinaikkan seperti itu ya, karena nanti kalau toksiknya makin tinggi, maka memberatnya penyakit bukan karena penyakitnya sendiri, tapi karena dampak antibiotik ini yang toksik terhadap organ-organ di tubuh. Ya. Jadi itu yang perlu kehati-hatian kita. Baik, berarti penggunaan antibiotik ini rules-nya cukup kompleks ya Prof ya, dari awal kita memutuskan menggunakan, kemudian mengevaluasi hingga memutuskan saatnya mengganti atau stop begitu ya Prof ya. Terkait rules penggunaan antibiotik ini Prof, bagaimana kepatuhan dokter dalam mematuhi rules penggunaan antibiotik? Ya, ini memang kita butuh studi yang secara khusus. Yang dimaksud kepatuhan di sini adalah kualitas penggunaan antibiotik. Dalam kualitas itu mungkin yang paling sederhana adalah pasien yang harusnya tidak membutuhkan antibiotik tapi dikasih. Nah, itu karena ada banyak masalah. Satu, secara profesional di situ mungkin butuh pengkayaan, ya, pemahaman yang lebih, ya. Ya tadi contohnya ini kasus COVID ringan, ya orangnya panas, mungkin panas, batuk, pilek, tapi dikasih antibiotik. Nah itu kan infeksi virus, antibiotik nggak ada gunanya. Jadi di sini memang nomor satu memang mulai teman-teman kita yang di klinik juga perlu kewaspadaan, dan nanti support dari mikrobiologi juga sangat diperlukan. Kemudian fasilitas penunjang, pemeriksaan laboratorium, belum darah, mungkin analisis cairan otak, kemudian radiologi, itu sangat membantu. Karena dengan kelengkapan data-data itu, maka konsepsi daripada dokter penanggung jawab pasien itu akan makin tinggi dan makin mengetahui secara pasti, bahwa penyakitnya itu butuh antibiotik. Jadi ini yang paling krusial, memang sudah banyak penelitian tentang salah satu aja di dalam standar penggunaan antibiotik ada namanya standar pemberian antibiotik yang tidak ada indikasi. Artinya tidak infeksi, tapi diberi antibiotik. Wah, itu tadi dalam berbagai studi yang kita baca itu bisa 50% atau lebih. Nah ini yang khawatirkan, artinya itu memang antibiotik itu
menjadi kecemasan ya, karena akan menjadi cemas kalau nggak memberi antibiotik. Pasien cemas kalau nggak diberi antibiotik. Jadi ini yang harus dihilangkan. Kita harus bijak dan rasional ya, bahwa kalau nggak butuh itu udah tidak usah. Kalau butuh kasih. Ya. Ini kira-kira. Ternyata masih ada sekian persen yang kurang tepat penggunaannya, Prof ya, dan belum tentu itu karena kesalahan dari dokternya. Pengalaman saya, Prof, waktu saya menjadi dokter umum saat saya praktek di klinik, setelah saya memeriksa dan memberikan obat, memberikan resep dan pasien tersebut menebus resepnya, jika tidak ada antibiotiknya, pasien bisa kembali mengetuk ruang praktek saya dan memohon meminta diberi antibiotik, Prof. Mungkin ini juga salah satu penyebab masih ada sekian persen kesalahan penggunaan antibiotik ya, Prof ya. Ya betul. Jadi ini namanya perilaku. Jadi penggunaan antibiotik yang bijak itu sebetulnya yang dirubah bukan pengetahuannya, keterampilannya. Itu ada faktor, tapi perilaku. Berbagai riset sudah dilakukan itu kalau perilakunya dilatih, ini masyarakat umum itu. Jadi dikasih pemahaman, dilatih. Ternyata mereka tadinya suka minta-minta antibiotik, sekarang jadi tidak. Nah, sekarang malah ada melaporkan, bukan melaporkan. Jadi dia kalau dikasih antibiotik, dia bertanya, apakah saya itu sakit infeksi atau tidak. Ini di Thailand ya. Jadi ada penelitian di Thailand, karena sangat risau dengan perilaku masyarakat di Thailand yang memakai antibiotik yang begitu banyak, dikasihkan pelatihan dan mereka paham bahwa antibiotik itu bisa merugikan, maka di sana kalau berobat dan dikasih antibiotik, maka dia bertanya, saya itu infeksinya apa, di mana, dan ini apakah obat cocok untuk itu. Ini barangkali strategi daripada pasien itu yang bisa timbal balik dengan dokternya, saling meningkatkan awareness terhadap perkembangan resisten. Nah ini yang kita peringati bulan November ini, masyarakat sangat penting perannya. Itu kira-kira. Ya, tadi sudah banyak dibahas jika penggunaan antibiotik ini salah bisa mencetuskan mikroba resisten atau MDRO. Nah, bagaimana wajah MDRO di Indonesia saat ini, Prof? Ya, jadi kita kalau melihat wajah kita, mesti kita melihat wajah orang lain dulu. Saya coba lihat di Belanda, di India, pada tahun 2010 sampai 2015 ada satu indikator bakteri penghasil ESBL di rumah sakit. Itu di Belanda di bawah 5%. Waktu itu di Indonesia yang diwakili oleh Dr. Somo, tidak salah sekitar 40-an persen. Tapi di India waktu itu sudah 60% lebih. Jadi saya baru berpikir, ternyata India itu lebih kritikal lagi. Ya, jadi 60. Jadi wajah kita sekarang seperti apa? Balik lagi. Pada survei 2016, angka bakteri penghasil ESBL di Indonesia yang kita survei pada 8 rumah sakit pendidikan utama, rata-rata average 60% lebih. Nah, artinya ini sudah tahap kritis. Kita harus melakukan sesuatu. Karena itu kami di Surabaya sendiri melakukan aktivitas itu dengan gencar juga, dan sekarang di sini masih 45%, 45-50. Tapi di tempat lain ternyata ada yang 80. Nah ini, jadi kayaknya memang ini nasional harus bergerak untuk mengatasi hal ini. Kebetulan saya sendiri juga duduk di komite di Kementerian Kesehatan. Kita plan memang untuk bagaimana mengendalikan hal ini di Indonesia. Ya, dan mungkin karena angka kasusnya yang melandainya belum bermakna ya, Prof ya, akhirnya pemerintah menganjurkan setiap rumah sakit untuk membentuk satu komite khusus, yaitu KPRA, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba. Nah, mohon penjelasannya lebih lanjut, Prof, apa saja peran dari KPRA ini? Ya, jadi KPRA itu adalah Komite Penanggulangan Resistensi Antimikroba. Ya,
bentuknya bisa komite, kalau di rumah sakit kecil mungkin subkomite ya. Tapi kuncinya memang komite KPRA ini adalah bertujuan bagaimana antibiotik yang kita miliki ini di Indonesia ini bisa dipakai jangka panjang, bisa lama umurnya. Untuk itu kita harus melakukan sebuah intervensi-intervensi. Salah satu awareness ini, awareness. Awareness itu hanya mengingatkan bagi kita semua bahwa sadar bahwa ini loh M-DRO itu sudah tinggi. Kamu harus sadar, kematian makin meningkat, harus sadar. Gara-gara pemakaian antibiotik harus sadar. Semua kita sadarkan, mulai masyarakat sampai profesional nakes. Itu adalah tugas utama KPRA, bagaimana resistensinya tidak tambah naik, kalau perlu tambah turun. Karena itu WHO sebenarnya sudah membuat standar dengan intervensi, harapannya ya tiap 5 tahun itu barangkali 5-10% gitu turun itu ya. Atau nanti di program per tahun misalkan 3%, barangkali bisa, itu sangat bagus. Itu adalah sasaran utama, tapi yang penting itu caranya bagaimana. Nah, kembali lagi bahwa kolaborasi antar klinisi, mikrobiologis, farmasis, dan beberapa yang lain harus terstruktur. Bagaimana penggunaan antibiotik itu bisa dikendalikan, bisa ditingkatkan penggunaan antibiotik bijak. Kalau infeksi pakai antibiotik, kalau tidak infeksi ya jangan. Nah, itu yang penting. Kalau sudah sembuh, jangan ditambah-tambahi antibiotiknya, stop. Itu yang kunci daripada KPRA, dan salah satu program yang paling penting untuk KPRA itu bukan hanya surveillance tetapi kita sebut PGA, bahasa Inggrisnya ASP, Antimicrobial Stewardship Program ya, itu bahasa Indonesianya PGA, penata gunaan antibiotik. Itu intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kepatuhan semua kita pemegang resep untuk meningkatkan penggunaan antibiotik secara bijak. Nah, apa itu bijak? Itu tadi memang itu kalau milih itu tadi yang ringan-ringan dulu kalau itu bisa. Kalau ada yang murah, murah. Tapi jelas penyakitnya. Jadi jangan sampai nggak sakit. Ya. Kemudian kalau ada faktor risiko itu apa pilihannya, itu semua termasuk bijak. Tapi yang penting adalah antibiotik hanya diberikan jika terjadi infeksi bakterial, anti jamur jika infeksi jamur. Jadi jangan sampai infeksi virus dikasih anti bakteri. Nah, itu yang paling penting. Yang lainnya standar, itu yang kunci daripada KPRA yang penting itu. Tadi Prof menyebutkan ada PGA ya Prof ya. Apa bedanya antara KPRA dan PGA ini Prof? Ya, kalau PPRA itu program secara umum. Kalau PGA itu mengatur bagaimana pemberian antibiotik itu rasional atau bijak. Tapi kalau PPRA nanti tentang pengendalian penyebaran antibiotik melalui peningkatan higiene lingkungan, higiene sanitasi, meningkatkan kewaspadaan terhadap cuci tangan yang betul dengan 6 step, kemudian 5 momen harus cuci tangan. Lah itu yang harus digalakkan di semua rumah sakit. Jadi itu adalah salah satu usaha. Kemudian kebijakan antibiotik termasuk sebaiknya antibiotik dibagi dalam 3 kelompok assess, watch, dan reserve, diatur siapa yang boleh menulis apa. Itu. Jadi kalau contohnya kalau rumah sakit pendidikan gini, kalau menulis reserve pasti tidak boleh. Bahkan watch pun harus konsul dengan DPJP. Hal itulah regulasi itu akan diatur di sebuah rumah sakit sehingga tidak setiap orang nulis apapun ya, tapi dibatasi berdasar standar operating procedure.
Pasti sudah banyak rumah sakit yang menjalankan program ini ya Prof, namun tidak menutup kemungkinan jika ada sejawat kita yang baru akan memulai step awal Prof. Nah, ini apa saja yang perlu disiapkan Prof di awal? Ya, PPRA ini menjadi isu nasional, selalu pertanyaan yang muncul dari daerah, kita mulai dari mana ini? Pada waktu kita coba ada pelatihan gitu, pertanyaan ini selalu muncul, dari mana mulainya? Berdasar pengalaman kami, memang di situ harus ada sekelompok kecil orang yang memang betul-betul komitmennya tinggi. Yang kedua, komitmen pimpinan rumah sakit. Nah ini penting sekali, karena kalau itu tidak terjadi, maka yang lainnya nggak akan terjadi. Jadi ada sekelompok orang yang memang jiwanya di program ini, tetapi juga pimpinan rumah sakit yang sangat mendukung, baik melalui kebijakan, monitoring evaluasi, maupun sebagai penasihat untuk berjalannya PPRA ini. Jadi itu kunci utama. Yang lainnya adalah bersifat teknis. Nanti bagaimana pelaksanaan PGA, pengaturan obat ini jadi begini itu bagaimana, jadi 3 kelompok itu seperti apa, itu lebih ke arah teknis yang akan berjalan sendiri jika sumbernya itu sudah jelas, sudah clear, bahwa komitmen rumah sakit saya akan dukung, kemudian kelompok kecilnya saya akan berjalan. Nah itu yang harus ada dulu. Ya. Untuk pedomannya Prof atau kitabnya begitu Prof, apa yang bisa dijadikan pegangan untuk belajar tentang PPRA? Jadi kita bisa memakai pedoman yang masih cukup bagus, sedang direvisi, tapi PMK nomor 8 2015 itu sudah cukup bagus. Kemudian untuk PGA, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan Rujukan mengeluarkan buku panduan tentang PGA. Jadi itu sebetulnya sudah ada, sudah cukup. Barangkali nanti tinggal ya pelatihan kecil-kecil gitu ya, persamaan persepsi tentang membahas itu bunyinya di Permenkes itu seperti gitu ya, apa ya pelaksanaan, tinggal begitu nanti aplikasinya. Jadi itu sudah ada PMK sementara, sebelum yang baru dikeluarkan PMK nomor 8 tahun 2015. Yang berikutnya kalau sudah bisa diakses nanti bisa diambil di Kementerian Kesehatan ya, PMK yang baru. Ya. Untuk tim PGA tersendiri, Prof, terdiri dari tim PGA itu juga sangat unik ya. Kembali lagi, memang kalau milih tim PGA itu pilihlah orang yang berkomitmen tinggi di dalam bekerja di ranah itu. Yang kedua, harus bersifat kolaboratif antar profesi. Yang pasti dari klinisi, nomor 1 itu, karena yang pegang pasien. Kedua, microbiologis, kemudian farmasis. Nah, baru bisa ditambah yang lain-lain lagi untuk melengkapi kesempurnaan di dalam menangani penyakit infeksi. Ya, jadi di situ mungkin ada dari infection control (PPI), ya, kemudian ada juga dari nurse, dari bidan. Itu adalah tim yang sangat berperan di dalam membantu suksesnya PGA atau PPRA ini. Ya, tadi disebutkan oleh Prof. Kuntaman jika salah satu kerja dari tim PGA ini adalah mengawasi penggunaan antibiotik yang dibagi menjadi 3 golongan ya, Prof ya. Nah, itu mohon penjelasan yang lebih lanjut Prof tentang 3 golongan ini. Itu pembagiannya berdasarkan apa ya, Prof? Ya, jadi kita selalu pakai referensi dari WHO. Ya. WHO membagi di dalam 3 kelompok. Dan kalau lihat di dalam pembagian itu, tadi yang kelompok ASES itu yang istilahnya bisa dijumpai di mana-mana. Gitu. Watch itu yang agak ya sedikit obatnya bagus, mungkin mahal sedikit, dan makin terbatas. Reserve masih sangat bagus sekali, dan itu justru yang kalau orang bahasa Jawa itu dieman-eman supaya ini tahan lama. Dari situ
kita membagi sebagai referen. Tapi apakah boleh menyimpang sedikit? Tidak apa-apa, rumah sakit bisa menyimpang sedikit. Apa yang harus menyimpang? Obat baru. Mungkin aja ada obat antibiotik baru yang diklaim sangat bagus. Nah, ini harus dimasukkan reserve. Obat yang mahal sekali. Nah, jangan sampai mahal masuk akses, wah bangkrut nanti rumah sakitnya. Masuk reserve. Hal-hal itu yang diputuskan oleh tim ahli di situ, tim ahli. Mungkin kalau di WHO itu hanya sedikit, saya lupa jumlahnya, mungkin ada 5 sampai 7. Mungkin kita di sini bisa membuat sampai 10. Nah, apa? Kita makin banyak, jadi artinya kita makin punya banyak stok obat yang bisa dipakai untuk sebagai bomnya itu. Bomnya masih banyak. Itu kira-kira cara membaginya seperti itu. Nah, nanti secara konsep bisa dibaca di terbitan WHO itu atau setiap rumah sakit atau dari Permenkes sendiri sudah dikeluarkan ya, di PGA itu ada, cuma itu mungkin sekali-sekali bisa berubah, tergantung, nanti bisa modif sedikit-sedikit itu ya. Ya. Tadi berarti setiap rumah sakit diperbolehkan memiliki kebijakan di rumah sakit tersebut ya Prof ya. Sekilas saya tangkap Prof, sepertinya antibiotik yang seumpama di aturannya termasuk ke antibiotik yang akses dengan pertimbangan tertentu bisa diubah menjadi watch. Yang watch bisa masuk diubah menjadi reserve. Tapi kalau sebaliknya boleh tidak Prof? Ya, sebetulnya tidak otomatis akses jadi buat reserve, enggak ya. Cuma dengan pertimbangan khusus, misalkan ini ada seperti mungkin obat-obat kelompok penisilin, ada ampicillin, ada amoxicillin, ya. Nah itu kan obat sederhana ya. Jadi nggak mungkin ditingkatkan jadi makin naik. Jadi mungkin yang kita konsentrasi itu barangkali di daerah nomor 1 reserve. Apa yang obat yang mungkin Cephalosporin generasi 3 tapi dimasukkan reserve. Karena apa? Ini baru di launching, infonya kuat. Nah ini harganya juga mungkin mahal. Nah itu ditaruh di reserve sementara, tapi nanti sekali-kali mungkin aja dia turun kelas, bisa terjadi, tergantung situasinya. Dan apa yang menyebabkan itu? Jadi obat yang sangat bagus intinya masuk reserve. Obat yang sangat langka masuk reserve, ya. Atau obat yang biasa dipakai last choice. Last choice itu biasanya kalau di luar negeri itu kalau orang sudah fase-fase akhir sulit cari obat, ini biasa dipakai. Nah itu masuk reserve. Jadi itu yang dirapatkan oleh tim ahli biasanya, berdebat kita, obat ini bagaimana statusnya, evidennya bagaimana, harganya bagaimana, itu dibahas bersama. Oh kalau itu sangat baik ya, kita kan masih punya stok banyak, kita taruh di reserve. Nah, itu. Tapi kalau wah stoknya sudah habis, ya ini taruh di watch, misalkan gitu. Nah itu yang bersifat relatif itu. Tapi di WHO itu sudah fix, tapi itu juga kan tidak langsung bisa diimplementasikan di Indonesia, mungkin dengan sedikit modifikasi, dan modifikasinya kalau bisa justru lebih baik, jangan lebih nggak baik. Itu ya kuncinya. Baik. Kemudian Prof, untuk alur konsultasi ke tim PGA Prof, bagaimana? Ya, ini hal krusial. Karena itu sekarang kita lihat di KTT di G20, satu judulnya di kesehatan adalah transformasi dan digitalisasi kesehatan. Itu penting sekali. Kalau itu terwujud, PGA itu gampang. Semua pakai komputer, pakai HP. Dari saat ini kita kalau di laboratorium mikrobiologi, zaman dulu ya sudah membuat kertas dikirim ke departemen. Kalau sekarang ini pasien sakit apa ya, dibuka dari lab, oh datanya ini, oh artinya ini kontaminan, nah itu sudah bisa. Jadi IT itu menjadi penting untuk PGA, dan komunikasi WA, WhatsApp itu sekarang sudah masuk ke ranah profesi, bisa dimanfaatkan lewat WA. Kemudian sistem IT, ya IT rumah sakit itu sendiri, LIS-nya itu sendiri, itu yang bisa bantu. Kalau ada itu semua akan gampang dan bisa dijalankan dengan mudah. Yang tujuannya adalah
kembali lagi mengawasi penggunaan antibiotik Ya. begitu ya Prof. Tapi bukan berarti tim PGA ini sama sekali tidak membolehkan penggunaan antibiotik kan Prof ya? Enggak. Jadi membuat bagaimana antibiotik itu bijak. Kalau memang butuh, ini sejarah. Kalau ini obat mahal, harusnya enggak pakai. Ini tinggal ini yang bisa dipakai, dikasih. Jadi PGA itu balik pada rasional, cost efektif. Jadi rasional, cost efektif. Berarti bisa dibilang sebagai pendamping DPJP begitu mungkin Prof? Betul. Jadi ini dengan, makanya stakeholder DPJP itu, karena pelakunya juga nanti kepalanya DPJP itu sendiri. Tempat mereka dengan stakeholder, ada mikrobiologi, mungkin ada PPI, ada farmasis. Jadi bisa saling komunikasi. Misalkan masalahnya infeksi kok banyak Embdro Acinetobacter baumannii. Ini apa pasien baru masuk ke Embdro ini jangan-jangan dari lingkungan. Kita minta di cleaning, di overhaul cleaning, desinfektan ruang gitu misalkan. Nah itu kan artinya ada pihak sanitasi PPI. Ya, jadi stakeholder itu masuk di dalam apa jaringan PGA itu sendiri. Berarti kembali lagi menyelesaikan masalah dengan multidisiplin begitu ya Prof ya? Ya, betul. Dari penjelasan Prof Kuntama sepertinya banyak sekali keuntungan jika program PGA ini bisa berjalan dengan baik ya Prof ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Prof, seperti apa? Jadi memang PGA itu sudah kebutuhan sekarang. Kebutuhan. Masalahnya ini adalah pendamping dari direktur rumah sakit untuk supaya output pelayanan penyakit itu menjadi baik. Yang kedua, meningkatkan cost efektif. Ini penting. Jadi antibiotik atau obat yang tidak perlu tidak usah diberikan. Itu kalau pasien satu sedikit, kalau pasiennya ratusan itu kan banyak sekali. Kami coba menganalisis orang yang resisten infeksi disebabkan oleh Acinetobacter baumannii yang resisten, yang satu yang sensitif. Ternyata resisten itu membutuhkan dana per orang itu bisa lebih dari 25 juta tambahan. Ini hasil penelitian. Artinya Embdro itu berdampak pada mahalnya perawatan pasien dengan berbagai hal terkait dengan Embdro itu sendiri. Nah ini artinya kalau kita bisa menurunkan Embdro artinya sudah keuntungan. Bukan hanya pasien tapi rumah sakit untung, pasien untung, semua senang. Ya, semua senang. Ini. Berarti bisa menjadi program unggulan rumah sakit ya Prof ya? Bukan bisa menjadi, ini kalau bisa harus. Harus menjadi program unggulan rumah PGA sakit. itu PGA harus bisa berjalan di rumah sakit. Kalau perlu semua rumah sakit. Dan ini sudah masuk di dalam rencana jangka panjang KPRA nasional Kementerian Kesehatan bahwa tahun berapa semua rumah sakit tipe B ya. Sekarang kan tipe A harus semua ya. Nanti ke tipe B harus sudah mampu melakukan PGA dan PPRA itu. Baik Prof, dan untuk menilai keberhasilan dari suatu program, tentu kita harus menilai, melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk PGA ini, apa yang perlu kita monitoring dan evaluasi Prof? Ujungnya untuk kepentingan program PPRA sendiri adalah penurunan angka resisten. Jadi kalau kita pakai standarnya isolat dari urin bisa sputum, mungkin kalau dari tahun ke tahun makin turun, itu indikator. Tapi yang kedua, yang berkaitan dengan cost efektif, yaitu penurunan anggaran antibiotik itu sendiri. Jadi artinya cost efektif akan naik, sehingga biaya yang dipakai untuk merawat pasien itu menurun. Nah disinilah rumah sakit sebenarnya keuntungan ini. Itu sudah diteliti bahwa kami pernah ada intervensi ya, bahwa kalau sebuah ruang diintervensi dengan PGA, ternyata itu waktu itu hanya pendahuluan, dari 30 orang, ya, dari 30 orang, itu kira-kira 10 tahun lalu ya, itu ternyata bisa, cost efektifnya itu bisa 10-13 juta. Itu kalau 30 pada waktu itu ya, berapa?
pemeriksaan mikrobiologi naik dari 300.000 menjadi 900.000. Jadi kayaknya, loh itu biaya tambah naik. Betul, 300 ke 900. Tapi belanja antibiotik atau pelayanan semua turun dan kita marak surplus. Itu artinya cost efektif. Jadi kita mengeluarkan sedikit biaya, ternyata bisa menekan yang lain-lain, dan yang penting pasiennya outcome-nya lebih baik dan dampak AMR kecil. Nah ini yang penting. Kalau dampaknya AMR-nya makin menurun, terapi makin gampang. Obat-obat sederhana aja bisa, yang tadinya harus cephalosporin, sekarang nanti amoxicillin. Nah, jadi beda sekali. Ya, jadi secara ini problem masalah kesehatan kita diuntungkan banyak hal. Setelah program PGA ini berjalan, Prof, apakah sudah pernah ada pelaporan, Prof? Apakah ada perubahan ketaatan penggunaan antibiotik? Ya, jadi ini kami sedang evaluasi, tetapi di data-data yang kami lihat di angka berkala, contohnya angka ISBL itu kelihatan menurun, itu contoh. Ya. Kemudian ini dampak cost ini harus ke manajemen. Tetapi di dalam studi-studi terjadi penurunan biaya. Ya. Ada sebuah penelitian di luar negeri, ICU itu diintervensi selama 2 tahun. Pada saat awal intervensi, banyak bakteri penghasil ISBL, dan pemakaian antibiotik kalau diukur dengan satuan itu sekitar 180-an ya, satuan. Setelah 2 tahun, ternyata pemakaiannya tinggal 24 satuan. Jadi begitu banyak turunnya. Dan penyebabnya ISBL-nya hilang. Nah, jadi di sini artinya bahwa biaya menurun, penyakitnya gampang-gampang, artinya outcome-nya akan bagus. Itu di ICU itu, di luar negeri ya. Dan di sini kelihatan sudah menurun tren resistensinya. Ya, menurun dengan indikator-indikator yang dievaluasi. Ya, cuma mesti harus diikuti dengan telaah cost efektif. Tetapi kalau kita lihat informasi bahwa belanja antibiotik ternyata juga turun pada intervensi di sebuah pelayanan di satu bagian di rumah sakit di sini, penggunaan meropenem pada saat awal sama intervensi ternyata menurunnya bukan lagi menurun 10%, 20%, bisa lebih dari 50% penurunan obat yang harusnya nggak dipergunakan, bisa lebih dari 50%. Ini artinya kan pembeliannya kan turun. Ya, jadi itu yang terjadi. Dengan adanya aturan pemerintah, bahkan anjuran WHO, Prof, berarti ini kan menjadi isu internasional ya, Prof ya. Apakah itu artinya kita juga bekerja sama dengan lembaga internasional, Prof? Begitu, ya, Prof? Ya. Jadi sebetulnya bukannya internasional, di G20 tim kami di PPRA, KPRA itu masuk di dalam side event. Side event itu masuk dalam isu yang penting yang dimasukkan dalam G20, bukan lagi internasional. G20 itu sudah 60% penduduk dunia ya. Kita masuk di sana. Sehingga kita bekerja maraton sampai beberapa bulan, terutama ya khususnya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Kita aktif di G20 untuk membahas dengan AMR bahwa itu menjadi isu dunia, dan ini sudah, ya memang sudah saat ini, karena di KTT di G20 sudah masuk di dalam bahasan secara khusus bahwa ini adalah mereka menyebut sebagai silent pandemic. Ya, silent pandemic itu kayak pandemi tapi tidak kelihatan. Yang bisa melihat ya kita-kita yang terjun di situ ya. Lain dengan COVID. Kalau COVID itu pandemi terbuka ya, banyak orang meninggal itu. Meninggalnya di masyarakat. Kalau ini meninggalnya di rumah sakit, nggak banyak orang bisa melihat ya. Tapi kan prediksinya akan jutaan dalam, kalau nggak ada intervensi ini dalam 2050 sudah 10 juta orang akan mati tiap tahun karena AMR. Nah ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semua. Jadi isunya pasti sudah sangat internasional, bahkan di WHO ada divisi khusus
AMR itu ya, untuk membahas tentang AMR. Tadi Prof menyinggung sedikit tentang COVID, saya jadi teringat Prof, di awal pada saat kita berupaya bertahan di tengah COVID, kemudian sekitar di awal tahun 2021 kita dikejutkan dengan adanya kasus COVID yang disertai dengan black fungus. Apakah ini juga mengartikan jika COVID ini sempat mengacaukan aturan penggunaan antibiotik, Prof? Ya, isunya itu tinggi, cuma sayang di Indonesia tidak banyak terlihat. Kami sendiri mengalami selama 2 tahun itu mungkin hanya ada 5 kasus ya. Jadi kasus itu kan obatnya juga sulit di Indonesia ya. Jadi kita membutuhkan amphotericin B kombinasi dengan yang lain. Tapi infonya pada survei mungkin bersifat kolonisasi itu tinggi infonya ya. Itu di luar negeri teliti ada yang mengatakan 15%, 20%. Tapi yang bentuk real yang kita jumpai di sini yang jadi sakit betul kita periksa ada itu, ingat saya 2 tahun itu enggak lebih dari 5 ya, tidak banyak ya. Tapi itu memang sangat penting karena penyakit itu sangat menakutkan, sehingga alhamdulillah kita bisa menemukan kasus-kasus itu. Dan yang pertama justru tumor di daerah langit-langit itu yang bisa kita ketahui dan diobati, alhamdulillah hanya beberapa hari sudah sembuh. Padahal itu menakutkan seperti cancer itu ya. Jadi black fungus itu ya. Masih. Dan berjalan sekitar Oktober bulan lalu, Prof, 2022, ada juga isu superbugs di India. Mohon komentarnya, Prof. Ya, jadi sebetulnya superbug itu istilah lamanya waktu itu karena diisukan di dalam sebuah forum yang lagi panas-panasnya AMR ya, sehingga itu menyeruak. Saya pikir superbug itu kalau di sini itu masih tidak sangat banyak ya. Kalau itu yang dianggap adalah pan resisten, artinya memang infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang tidak ada sama sekali obat pilihannya. Kita rata-rata tiap bulan ada 1 atau 2 di sini ya. Itu biasanya di rumah sakit rujukan tersier. Kenapa? Karena sudah mendapat antibiotik yang banyak di rujukan 2, kemudian ke rujukan 3, penyakitnya tidak sembuh-sembuh karena kompleks itu kadang-kadang kecelakaan dengan multiplex fraktur disertai rusaknya paru, itu macam-macam. Itu tidak banyak, tetapi kalau itu untuk Indonesia saya kira sudah mulai harus diwaspadai karena kita nggak tahu bagaimana di Bandung, bagaimana di Jakarta, di Medan, di Aceh, seperti apa gambarannya ya. Apakah sama dengan Surabaya? Ini yang butuh telah tersendiri ya. Jadi itu memang penting superbug ini, tetapi bagaimana solusinya kita sudah ada solusi, tetapi kembali bahwa solusi-solusi itu adalah masih belum ada evidence base yang kuat khususnya terhadap pan resisten itu. Okay. Di saat isu ini semakin santer, Prof, apakah ada antibiotik baru yang ditemukan, Prof, yang bisa mengatasi agen-agen infeksi yang perlawanannya mulai sedikit brutal begitu ya, Prof ya, resisten terhadap banyak antibiotik? Antibiotik baru ada, tapi sementara kita memandangnya memang antibiotik baru itu bukan segala-galanya. Jadi selalu kita telaah apakah betul ini bisa dipakai. Pada kasus-kasus pan resisten ternyata isunya obat baru itu kuat, ternyata ya tidak bisa karena sudah pan resisten ya, sehingga obat baru itu harapan kita semua, cuma nanti tetap aja kita akan wait and see dia mekanisme mana yang diobati apa, bagaimana caranya, dan cost efektifnya seberapa, harganya terutama bagaimana. Karena ya kita dengan insurans ya, kalau terlalu mahal mungkin rumah sakit di rujukan sekunder mungkin juga kewalahan nanti kalau pakai obat-obat yang serba mahal. Nah di situ menjadi topik bahasan win-winnya di mana, keseimbangannya ada di mana ya. Itu kira-kira.
Berarti, namun kembali lagi mindsetnya mungkin yang paling utama yang perlu dibenarkan ya Prof ya. Nanti percuma juga jika kita menemukan antibiotik baru, tapi penggunaannya tidak rasional, maka akan kembali resisten terhadap antibiotik tersebut. Kita akan takutnya jatuh ke era post antibiotik kalau saya nggak Ya, salah. itulah tadi yang sebenarnya era post antibiotik itu kecil-kecilan sudah muncul, yaitu tadi pan resisten. Obat baru kalau penggunaannya tidak mengikuti PGA, tidak mengikuti alur yang bijak, usianya nggak lama, paling 2 tahun. 2 tahun hilang lagi. Tetapi kalau kita dengan menggiatkan PGA, obat yang lama-lama ini berfungsi kembali. Lebih murah, efektivitasnya terjaga, dan itu adalah manfaat daripada PGA itu. Ya, jadi kalau obat baru ngatasi saya kira akan gagal. Karena usianya tidak lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, ya. Jadi pendek. Baik, berarti daripada menuntut atau menunggu obat baru, lebih baik kita mengutamakan tindakan pencegahan ya Prof Ya, ya? betul, itu yang paling rasional ya. Tadi sudah disebutkan jika tindakan pencegahan utamanya tentu adalah dengan menggunakan antibiotik yang rasional. Namun Prof, jika sudah terlanjur terinfeksi agen bakteri MDRO, bagaimana pencegahan penularannya Prof? Ya, jadi ini sebetulnya ini strategi kedua yang harus dijalankan dari program PPDA. Nomor 1, meningkatkan penggunaan antibiotik secara bijak, itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana mengatasi penyebaran. Penyebaran itu bisa antar orang, antar pasien, bahkan antar bakteri, bagaimana bisa mencegah. Kalau antar orang dengan standar precaution atau hand washing itu sudah lumayan, sudah bisa sangat membantu ya. Cuci tangan, kebersihan lingkungan, desinfektan, ngepel lantai itu rutin akan terbantu. Antar bakteri kuncinya kita tidak sembarangan minum obat walaupun jumlah kecil, karena ada penelitian dengan sedikit obat, katanya ada yang mau mencegah karena flu minum antibiotik, ternyata bakteri-bakteri yang berisi gen resisten itu mereka berbiak lebih cepat. Karena berbiak lebih cepat, maka loncatnya, menularnya lebih cepat, berpindah ke orang lain. Nah, ini bahayanya. Jadi semua harus dicegah. Ya, dicegah. Dan seperti yang kita tahu Prof, tidak hanya kita yang menggunakan antibiotik, tapi rekan kita di pertanian, peternakan, perikanan pun juga menggunakan. Ya. Apakah hal ini juga bisa menyebabkan resistensi Prof, jika penggunaannya tidak? Ini isu yang terpenting lagi. Ini sudah dalam 5 tahun ini One Health namanya. Bagaimana kita juga harus mengendalikan penggunaan antibiotik di sektor animal. Di sana itu dulu dipakai sebagai growth promotor untuk penggemukan di samping terapi, dan jumlahnya bukan gram-graman ya, ton. Kita tahu di dalam catatan di dunia itu 70% antibiotik itu justru untuk tadi growth promotor pada hewan. Manusia itu hanya 30%. Tapi alhamdulillah di Indonesia melalui program National Action Plan NAP atau RAN, Rencana Aksi Nasional Antimikrob Resisten, menyepakati pengendalian di sektor animal, dan sudah ada, kalau tidak salah sudah digaungkan Permen TAN-nya itu 2019, jadi sudah dilarang itu. Mudah-mudahan ini akan berdampak positif terhadap pengendalian AMR makin baik. Jadi itu sudah berjalan, dan kita terima kasih pada Bapak Menteri Pertanian yang dengan giat mengatasi AMR ini dengan melarangan penggunaan antibiotik untuk growth promoter pada peternakan. Ya, baik Prof. Ya. Jika bakteri resisten ini Prof, seumpama keluar dari hewan, kemudian mencemari tanah dan air, sedangkan kita tahu masih banyak masyarakat kita yang aktif menggunakan sungai. Nah, itu bagaimana ya Prof mengatasi hal itu Prof? Ya, jadi penularan itu terjadi di mana-mana. Harusnya memang limbah dari rumah sakit itu disaring, dimasak istilahnya ya, di treatment. Tapi mungkin aja ada yang lolos ya, kita tidak tahu, masuk ke sungai,
sungai dipakai oleh masyarakat. Jadi sangat mungkin itu akan terjadi, dan ini sudah ada penelitian bahwa memang itu sudah terjadi dan itu harus dicegah. Karena itu pengetatan terhadap pembuangan limbah dari rumah sakit itu harus menjadi prioritas kita semua, atau semua pelayanan kesehatan. Limbahnya itu harus betul-betul terkendali, tidak langsung ke sungai atau ke masyarakat umum. Ya, ini. Baik, berarti butuh peran aktif dari semua pihak ya Prof ya, termasuk dukungan dan komitmen dalam pengendalian resistensi antimikroba. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antibiotik ini Prof, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan tenaga kesehatan? Ya, sebenarnya kita sudah di Permenkes itu ada namanya Germas, Gerakan Mahasiswa Sehat itu ya. Itu adalah tujuannya termasuk ini, antibiotik. Jadi salah satu memang sosialisasi ke masyarakat itu menjadi penting. Di situ ada statement tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep. Apotek juga sama, apotek tidak boleh menjual obat tanpa resep. Itu sudah di. Yang kedua, masyarakat tidak boleh menyimpan antibiotik jika habis sakit terus disimpan, tidak boleh. Apalagi mengasihkannya kepada tetangganya. Itu sudah kita coba disosialisasikan, dan mungkin itu yang perlu kita lakukan bersama untuk sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya penggunaan antibiotik untuk terhadap perkembangan resisten. Sehingga kita bersama-sama, baik tenaga medis dan masyarakat itu berjuang bersama untuk mengatasi AMR. Ini tadi ditambah Mentan, ada lagi Menteri Lingkungan, itu yang kita sebut sebagai One Health ya. Jadi semua pihak bersama-sama mengendalikan AMR. Ini yang penting, masyarakat itu menjadi fokus utama, dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, berbagai sosialisasi, termasuk awareness. Ini adalah termasuk awareness week. Ini adalah termasuk program bagaimana meningkatkan kewaspadaan di masyarakat. Berarti mungkin pada intinya kami harapkan semua pihak bisa membuka diri untuk upgrade ilmu, begitu mungkin ya Prof ya? Iya. Ya, jika di masyarakat saat ini kan banyak platform sosial media yang bisa diakses ya Prof ya, tidak hanya televisi. Mungkin bisa mengakses YouTube atau sosial media yang lainnya untuk membuka diri terhadap isu-isu kesehatan, begitu ya Prof ya? Iya. Termasuk untuk tenaga kesehatan berarti sebaiknya aktif melakukan update pelatihan-pelatihan, mungkin seperti itu ya, Prof? Jadi mungkin dengan masyarakat tuh ini kan sudah banyak di televisi misalkan. Jadi mungkin melalui iklan-iklan pendidikan di televisi itu sering kita lihat kebanyakan Kementerian Kesehatan sudah ada khusus, itu adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua sebetulnya lewat kader. Jadi pada awareness week ini biasanya kita undang para kader-kader itu untuk istilah bersilaturahmi membahas tentang isu AMR. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan awareness di masyarakat. Ya, di masyarakat itu. Ya, berarti seluruh lapisan sudah mulai tercakup ya, Prof? Sudah. Jadi semua. Ya. Oke, baik Prof Kuntaman, saya rasa pembahasan kita sudah sangat holistik Prof kali ini, mulai dari basic hingga advance ya, sampai ke peraturan pemerintah yang terbaru, bahkan sudah di-share oleh Prof Kuntaman ini. Sebelum mengakhiri video ini Prof, walaupun Prof Kuntaman sudah banyak berbicara, mungkin ada pesan-pesan lagi Prof untuk sahabat Dr. Uner TV yang menonton. Ya, jadi pada saat ini AMR sudah meningkat pada tahap kritikal. Kalau kita bicara persentase bukan lagi 60%, 50%, tapi sudah 80% resistensi terjadi di kesehatan. Salah satu kunci, ada dua strategi dunia. Satu, membuat antibiotik baru. Kedua, meningkatkan pola perilaku kita semua, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Kalau obat baru butuh puluhan tahun, mahal. Nah, sudah kita pikir kedua. Maka satu cara untuk Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan
PGA atau PPRA ini sebagai isu utama dan strategis di dalam mengendalikan AMR. Sasarannya tenaga profesional di bidang kedokteran dan juga tenaga profesional di bidang One Health. One Health itu termasuk animal dan lingkungan. Nah, yang kedua, masyarakat. Jadi masyarakat sekarang diharapkan bisa lebih kritis. Kalau sakit, ada antibiotik, pasti infeksi. Tanya infeksinya apa. Ya, sehingga dengan demikian kita saling asah dan asuh satu terhadap yang lain menuju peningkatan kesehatan secara global bagi kita semua. Tidak hanya kita sehat, tapi lingkungan kita juga sehat. Selamatkan dunia kita, bumi kita, agar kita menjadi juga ikut selamat. Terima kasih. Ya, mengubah kebiasaan pasti butuh waktu ya Prof ya, apalagi mengubah mindset pasti tentu tidak mudah. Sekali lagi kami harapkan sahabat Dr. UNER TV untuk dapat membuka diri terhadap isu-isu kesehatan dan berkomitmen bersama untuk mencegah resistensi. Jika keselamatan pasien terjamin, biaya perawatan rendah, ketersediaan antimikroba akan aman, dan kita bisa menekan laju kejadian infeksi bakteri resisten. Kita bisa cegah kemungkinan terjadinya silent pandemic yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru besar kami, Profesor Kuntaman, yang sudah sudi membagikan ilmu dan pengalamannya Prof bersama kami di sela kesibukan beliau. Kami kepada Prof Kuntaman dan seluruh sahabat Dr. UNER TV, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kita berbincang ya Prof ya. Semoga ada kesempatan berikutnya kita berbincang lagi Prof. Ya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas kali ini. Sekali lagi, mari kita bersatu meningkatkan kepedulian mencegah resistensi antimikroba. Jika kesehatan pulih, ekonomi bangkit menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Dr. Mary Puspita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disiplinkan diri ke primary medicine faculty, the primary medicine